teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Senin tanggal 1 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Rudi. Ia ini mempunyai kisah dengan Mbak Darsih ya. Dan Mbak Darsih itu adalah istri baru kakeknya. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Rudi ini masih kelas 5 SD. Neneknya meninggal dunia. Dan hal itu sempat membuat keluarga mereka menjadi syok, khususnya kakek Rudi. Dia tak menyangka akan ditinggal nenek secara mendadak, dan kakeknya pun sempat murung dan berubah jadi pendiam selama beberapa bulan. Rudi pun sempat sedih karena kehilangan tempat main dan panutan kalau lagi ada masalah di sekolah. Namun ibunya Rudi yang merasa iba pada kakeknya itu akhirnya menjodohkan kakeknya dengan seorang perempuan, dan sebut saja Mbak Darsih, seorang wanita paruh baya yang masih kelihatan cantik di usianya yang sudah lewat 30 tahun. Perkenalan ibunya dengan Mbak Darsih terjadi saat wanita itu ingin membeli ikan milik kakeknya untuk acara hajatan ulang tahun putra sulungnya. Mengetahui kalau Mbak Darsih adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, akhirnya ibunya Rudi berusaha menjodohkan mereka. Dan di luar dugaan, Mbak Darsih menerimanya. Padahal selisih usia mereka sekitar 30 tahun. Mungkin karena melihat kakeknya yang masih kelihatan gagah di usianya yang sudah lanjut, maka Mbak Darsih jadi kesengsem. Kakeknya memang masih kelihatan berotot dan awet muda, meski kulitnya agak sedikit gelap. Itu akibat kebiasaannya bekerja keras di ladang setiap hari. Sekitar 7 bulan setelah ditinggal oleh neneknya, kakeknya Rudi menikah lagi. Dan Mbak Darsih yang dulunya tinggal di desa sebelah, setelah menikah dengan kakek Rudi, sepakat untuk tinggal bersama. Dia membawa serta 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Dan Mbak Darsih ternyata orangnya baik. Dia pun secara ekonomi sangat mapan, jauh dibanding kakeknya Rudi. Dan ia pun sering membantu keuangan keluarga Rudi, khususnya ibunya yang memang tak tentu mendapat kiriman dari ayah. Mbak Darsih pun mempunyai beberapa
rumah peninggalan almarhum suaminya yang dia kontrakkan. Sebagai rasa terima kasih, Rudy berusaha tidak menolak jika disuruh apapun olehnya. Karena kadang Mbak Darsi juga memberinya upah. Meski kadang Rudy harus melintasi kampung lain untuk berbelanja memenuhi permintaannya. Sifat lain dari Mbak Darsi yang Rudy suka, dia bukan tipe orang yang malas. Tak jarang dia mencucikan pakaian Rudy saat ibunya terlalu sibuk bekerja. Saat dia mencuci, Rudy seringkali membantunya menimba air. Hal yang memang sudah rutin ia lakukan kalau mencuci bersama ibunya. Dan hal itu makin membuat Mbak Darsi sayang kepada Rudy.
Tak terasa sudah 1 tahun mereka hidup bertiga. Kini Rudi sudah naik kelas 2 SMP. Saat itulah untuk pertama kalinya ia mengalami mimpi aneh. Itu sebenarnya membuatnya sangat heran dan bingung. Ingin bertanya, tapi tak tahu kepada siapa. Seiring dengan itu, suaranya juga mulai berubah, membuat Rudi malas bermain dengan teman-teman lainnya. Ditambah bulu-bulu halus di bawah hidungnya yang juga mulai tampak. Ia pun makin menjadi bahan ejekan teman-temannya. Rudi yang awalnya anak yang jarang suka bermain, sekarang jadi makin malas keluar. Paling hanya ke sawah tak jauh dari rumahnya. Itu pun kalau pas musim layangan saja. Selebihnya ia lebih suka melihat kakeknya berkebun atau memberi makan ikan. Dan biasanya setelah azan maghrib berkumandang, kampung itu menjadi sepi. Kegelapan terlihat di mana-mana. Hanya lampu-lampu minyak yang menyala, atau kadang petromak yang menjadi penerang bagi warga kampung yang letak rumahnya tak begitu berdekatan. Hanya masjid yang biasanya ramai hingga sekitar jam 7 malam. Setelah itu, desa itu benar-benar sepi dan kebanyakan penghuninya langsung terlelap dalam mimpi. Di pertengahan kelas 2, Rudi melihat kakeknya mulai merasa kelelahan. Mungkin karena usianya yang makin merambat senja. Rudi pun kadang suka diminta oleh kakeknya atau Mbak Darse untuk memijat. Tapi di saat itu hampir seminggu sekali kakeknya menyuruh Rudi melakukannya. Rudi pun kadang meminta pertolongan pada Mbak Darse, terutama jika ia ingin dikerok. Mbak Darse memang kadang melakukan itu jika Rudi masuk angin. Suatu kemudian saat Rudi baru saja menyelesaikan ujian akhir kelas 2 SMP, hari itu kakeknya pergi ke kota untuk membeli benih. Jam 7 malam saat Mbak Darse masih asik mendengarkan radio, Rudi sudah terlelap. Tidak seperti biasa, malam itu ia bermimpi, yaitu mimpi yang sangat ia nantikan. Tapi entah kenapa, malam itu mimpinya terasa begitu nyata. Tapi dasar Rudi kalau tidur lelap sekali, ia tak bisa mengetahui itu beneran atau cuma mimpi biasa. Paginya Rudi langsung memeriksa. Tidak ada jejaknya, hal yang biasanya ia temukan jika habis bermimpi. Yang membuatnya makin bingung, mimpinya sepertinya terasa sangat nyata. Ia pun ingin mengulangi mimpi itu lagi, dan keberuntungan membuatnya merasakannya tak lama kemudian. Tepatnya kurang 2 minggu sejak mimpi yang pertama itu. Tapi kali ini Rudi agak sedikit sadar karena memang belum benar-benar terlelap.
Begitulah hubungan mereka terus berjalan. Bahkan mereka seakan tak peduli tempat dan waktu. Jika keinginan mereka sudah datang, mereka selalu berusaha mewujudkannya kapanpun dan dimanapun. Bahkan pernah di malam hari, Mbak Darsih masuk ke kamar Rudi. Padahal saat itu kakeknya lagi ada di rumah. Tapi Rudi juga tidak bisa menolak karena ia tahu kalau kakeknya sudah terlelap. Dan yang lebih nekat lagi, pernah Rudi mengajak Mbak Darsih di gubuk tengah ladang saat ia tengah mengantarkan makanan buat kakeknya Rudi, sementara kakeknya mencangkul untuk membuat bedengan. Hanya dengan beralaskan tikar lusuh, kakeknya sama sekali tidak curiga karena matanya memang sudah rabun. Ia tidak bisa melihat jelas ke gubuk di mana Rudi dan Mbak Darsih berada. Sering juga saat kakeknya nonton TV di ruang tengah, Rudi pun mengajak Mbak Darsih ke dapur. Mbak Darsih berusaha menutupi mulutnya dengan tangan agar suaranya tidak sampai terdengar oleh kakek. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.